Kali ini gue mau compare dua HP Samsung dari dua HP mid-range Samsung seri A. Ini dia HP-nya, Samsung A52s 5G versus Samsung A53 5G. Gimana? Bingung ya ngelihat dua HP ini? Kelihatan sama kan HP-nya? Iyalah, Samsung seri A ini masih tetap pakai desain yang sama dari tahun lalu. Dan malahan, dia pakai juga desain kayak gini dari HP entry levelnya Samsung, kayak Samsung A13 sampai Samsung terbaru di Samsung A73. Desainnya sama, cuma emang ada yang bedain sedikit desainnya, seperti dari material dan modul kameranya. Cuma ya, sedikit lah perbedaannya kalau gue bilang. Kayak di HP ini nih, Samsung A52s dengan Samsung A53 ini punya desain yang sama. Coba aja loh tanya ke orang suruh tebak, mana Samsung A52s dan mana yang A53. Pasti nggak bisa nebak tuh, kecuali nebaknya random banget pasti. Tapi nih ya, gue kasih tahu nih perbedaannya. Pertama, untuk A52s ini, bodinya pakai material plastik di bagian bodi belakang. Sama di framenya, sama persis yang dipakai juga di A53 ini. Cuma yang bedainnya di bagian desainnya ini. Modul kameranya yang bisa kalian lihat, kalau A53 itu modul kameranya lebih menyatu sama bodi belakangnya. Lebih unibody mirip Oppo Find X5 Pro. Kalau di A52s ini modul kameranya emang nyatu juga, cuma masih dipisahin sama garis kotak ini di bagian modul kameranya. Jadinya menurut gua perbedaan dua HP ini, HP A53 itu lebih menarik dan bagus desainnya dibanding A52s ini. Lanjut ke bagian layarnya. Coba kalian lihat apa sih bedanya? Yuk kita cari sama-sama. Ternyata nggak ada guys. Iya nih, di kedua HP ini ternyata sama persis speknya. Sama-sama pakai panel Super AMOLED yang berukuran 6,5 inci dengan resolusi 1080x2400 pixel Full HD+. Buat gua layarnya ini udah cakep banget, enak dilihatnya. Tampilannya itu bagus dan kaya warna. Punya 800 nits untuk dipakai di bawah terik sinar matahari panas-panasan. Terus udah ada refresh rate-nya di 120 Hz yang bikin layarnya super mulus nih. Belum lagi ada pelindung dari Corning Gorilla Glass 5. Jadi aman lah, jadi pelindung pertama kalau jatuh atau kena benda. Cuma sayangnya bezelnya tuh masih lumayan kelihatan nih. 85% lah screen to body rasionya. Oh ya, satu lagi nih nggak ketinggalan. HP mid-range ini emang keren. Untuk dua seri ini ya terutama. Kedua HP ini tuh punya sertifikasi IP67 anti air dan debu. Anti airnya kuat kalau emang nggak sengaja jatuh ke dalam air. Kuat di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Habis itu jangan lupa dikipasin ya, HP-nya dikeringin. Jangan digoncang-goncang HP-nya kalau habis masuk air. Biar nggak kemana-mana tuh airnya, oke? Untuk OS-nya, HP ini tuh sama-sama udah sampai di Android 13 dengan One UI 5. Buat gua ini benar-benar enak, lancar dan mudah penggunaannya. Untuk fiturnya yang pasti kedua HP ini tuh udah mendukung jaringan 5G ya. Terus ada NFC juga, dan untuk nambahin storage bisa pakai micro SD sampai 1 TB. Sekarang untuk performanya nih. Nah, di sini nih yang jadi pembedanya. Dan yang paling kelihatan tuh, kalau Samsung A52s lebih superior dibanding A53 karena chipset Snapdragon 778G yang dipakai A52s ini lebih bagus dan kencang performanya dibanding A53 yang pakai chipset Exynos 1280. Kalau dilihat di skor Antutu di sebelah sini nih, angkanya cukup jauh ya perbedaannya. Untuk dipakainya game dan multitasking, wah juga emang kerasa bedanya. A52s lebih cepat dibanding A53. Terus di sini gue ajak main game berat, Genshin Impact. Masih bisa main di grafik menengah kok untuk kedua HP ini. Masih playable lah. Untuk game seru-seruan seperti Fairlight ini mah, lancar banget kok. Dengan RAM yang sama di 8GB ini masih cukup lancar kedua HP ini untuk jadi daily driver pilihan kalian. Lanjut, sekarang kita lihat di bagian kameranya. Mana nih yang kira-kira lebih menarik? Kedua HP ini tuh sama-sama punya spek kamera yang persis nggak ada bedanya. Sama-sama pakai 4 buah kamera belakang dan 1 kamera depan. Kedua HP ini punya sensor utama di 64 megapiksel dengan fitur PDAF dan OIS. Ultrawide di 12 megapiksel dan sensor untuk kamera makro dan depth-nya di 5 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ada di 32 megapiksel. Untuk hasil kameranya bagi gua ya, pribadi sih gue lebih cenderung suka di A53. Soalnya punya kontras warna yang lebih terang dan sedikit cerah dibanding sama A52s. Cuma gimana nih menurut kalian? Coba lihat deh hasil foto-foto dari kedua HP ini.
videonya pun sama juga nih. Bisa merekam sampai resolusi tertinggi di 4K 30 fps. Untuk hasil videonya pun emang terbilang bagus. Dan gua nggak nemuin nih perbedaan juga dari kedua HP ini. Untuk baterainya nih, di atas kertas baterai Samsung A53 5G ini lebih besar dibanding A52s ya. A53 kapasitasnya di 5000 mAh yang harusnya lebih dari cukup nih buat kalian yang suka bersosmed sampai ngegame seharian. Untuk A52s walaupun kapasitasnya hanya beda dikit, ada di 4500 mAh, cuma daya tahannya bisa sampai 10 jam lebih. Untuk fitur fast chargingnya sama-sama di 25 watt ya guys. Untuk ngisi baterainya menurut gua nggak cepat-cepat amat keduanya. Butuh waktu hampir 2 jam untuk pengisian dari baterainya, kosong sampai penuh. Well, itu tadi review gua ya tentang komparasi Samsung A52s versus A53. Jadi gimana? Udah tahu kan perbedaan dan keunggulannya masing-masing? Bagi gua, Samsung A52s tetap menang di sektor performanya dengan chipset Snapdragon 778G yang dipakai. Untuk Samsung A53 lebih baik di sektor baterai dan kameranya nih ya guys. Untuk sektor lainnya kurang lebih sama persis. Cuma yang gue bingung sama Samsung nih, kenapa ya dia ngeluarin A53 dengan chipset yang menurut gue malah di bawah dari A52s. Kalau aja A53 pakai chipset yang sama atau lebih dari A52s, menurut gue jadi mid-range legend terbaik sih ini. Untuk harganya di teman ponsel sendiri tuh A53 dia berada di 4.189.000, sedangkan yang A52s 4.490.000 aja. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa drop komen ya yang ada di bawah sini nih seputar kedua HP ini, atau bisa cukup like dan subscribe channelnya teman ponsel. Tolong disupport dong. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke, gua Ian cabut.